Kembali lagi di WIB, Waktu Indonesia Belajar. Kakak lanjutkan materi kita selanjutnya. Dalam segmen ini, kakak akan menyampaikan keutamaan-keutamaan bagi orang yang senang membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Rasulullah bersabda, adik-adikku, bacalah Al-Quran. Sungguh Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang-orang yang senang menjadi sahabatnya. Jadi adik-adikku sekalian, mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Nanti Al-Quran akan datang menjadi penolong kita di akhirat. Selanjutnya Allah juga melalui Rasulnya bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'hu fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang-orang yang membaca Al-Quran dengan mahir akan bersama malaikat yang mulia lagi taat. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan berat, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jadi orang yang mahir membaca Al-Quran, derajatnya sama dengan derajatnya malaikat. Dan orang-orang yang terus-menerus membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, walaupun terbata-bata, Allah tetap memberikan ganjaran dalam 2 kebaikan, dalam 2 pahala. Jadi mari tetap membaca Al-Quran. Berikutnya, Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat dan merendahkan beberapa kaum dengan kalam ini. Kakak pernah bertemu dengan mereka-mereka yang senang membaca Al-Quran. Kakak tanya, mengapa senang membaca Al-Quran? Mereka mengatakan, kami mulia karena membacanya dan kami hina ketika meninggalkannya. Inilah Al-Quran yang mulia. Selanjutnya Rasulullah juga bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun." Siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, maka baginya 1 kebaikan dan setiap kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Maka setiap huruf yang kita baca, Allah akan berikan ganjaran 10 kebaikan. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, "Innallazi laisa fi jawfihi syai'um minal Qur'an kal baitil kharib." Sesungguhnya orang yang tidak ada sedikit pun dari Al-Quran pada rongga mulutnya, dia bagaikan rumah yang rapuh. Jadi kalau kita tidak baca Quran, kita ini orang yang rapuh, bisa putus asa, gampang sakit hati. Karena itu mari memperbanyak membaca Al-Quran. Yang terakhir, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berharap bertemu dengan Allah, hendaklah ia memuliakan keluarga Allah. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, apakah Allah memiliki keluarga?" Rasulullah menjawab, "Ya." Sahabat bertanya lagi, "Siapa mereka itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, keluarga Allah di dunia adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ketahuilah, siapa yang memuliakan mereka, mereka akan dimuliakan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Dan siapa yang menghina orang-orang yang senang membaca Al-Quran, Allah akan hinakan dan dimasukkan ke dalam neraka. Hai Abu Hurairah, tidak ada orang yang paling mulia di sisi Allah selain orang-orang yang selalu membawa Al-Quran, membaca dan mengamalkannya. Sesungguhnya orang yang demikian itu di sisi Allah lebih mulia dari seluruh makhluk selain para nabi. Selanjutnya, setelah kita mempelajari keutamaan dalam membaca Al-Quran, kita akan masuk ke dalam tema adab-adab membaca Al-Quran. Karena Al-Quran kitab suci tentu ada etika, ada tata cara dalam membaca Al-Quran yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, adab untuk membaca Al-Quran diutamakan hendaklah berwudu dalam keadaan suci. Karena Al-Quran kitab suci, maka kita berupaya
mensucikan diri kita agar kita masuk ke dalam kesucian dari Al-Quran. Yang kedua, adab membaca Al-Quran adalah dibaca dengan tartil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 4, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa makna tartil? Para ulama menyatakan tartil yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan tajwid. Para ulama berpendapat, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim, man lam yujawwidil Qur'an athim, li'annahu bihil ilahul anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Membaca Al-Quran dengan tajwid adalah wajib. Siapa yang tidak membacanya dengan tajwid berdosa, karena Allah menurunkannya dengan tajwid dan demikianlah Al-Quran darinya sampai kepada kita. Makna tartil yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan lagu, dengan nagham, dengan murattal. Rasulullah bersabda, "Zayyinul Qur'an bi aswatikum." Hiasilah Al-Quran dengan suara yang indah. Dan dalam tilawah Al-Quran ini, tahsin Al-Quran ini akan diajarkan bagaimana membaca Al-Quran dengan murattal di edisi-edisi berikutnya. Yang ketiga, adab dalam membaca Al-Quran, disunnahkan membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Seperti hadis yang tadi, Rasulullah bersabda, "Likulli syai'in hilyah, wa hilyatul Qur'an as-sautul hasanu." Segala sesuatu ada hiasannya. Rumah kita ada hiasannya, pakaian kita ada hiasannya, dan hiasan Al-Quran adalah suara kita yang bagus. Karena itu kita baguskan bacaan Al-Quran kita dengan mempelajari, memaguskan suara kita. Yang berikutnya Rasulullah bersabda, "Hassinul Qur'an bi aswatikum, fa inna sautal hasana yuzidul Qur'ana hasanan." Perindah Al-Quran dengan suara kalian, karena suara yang bagus akan menambah keindahan Al-Quran. Adik-adik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kakak di WIB, Waktu Indonesia Belajar.